Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Wijaya Siegian. Saya merupakan petugas laboratorium kesehatan Puskesmas Butuh Turunan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang screening triple eliminasi pada ibu hamil. Di mana screening triple eliminasi di sini adalah yang pertama yaitu HIV, yang kedua itu sipilis, dan yang ketiga itu hepatitis B. Sebelumnya, di mana sih screening triple eliminasi pada ibu hamil dapat dilakukan? Di sini kita akan mengetahuinya. Screening triple eliminasi dapat dilakukan di Puskesmas Butuh Turunan, yaitu pada pelayanan antenatal care atau ANC yang dilakukan di ruangan KIA. Dari ruangan KIA diberi rujukan ke ruang laboratorium untuk dilakukan screening pemeriksaan triple eliminasi ini. Nah, sebelumnya pemeriksaan triple eliminasi ini didasari dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017, yaitu Permenkes Nomor 52 Tahun 2017 tentang penularan triple eliminasi dari ibu ke anak. Di sini ibu hamil wajib untuk dilakukan pemeriksaan triple eliminasi. Apakah screening triple eliminasi itu? Screening triple eliminasi itu di sini yaitu meliputi pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sipilis, di mana deteksi dininya yaitu gejala, tanda, ciri yang mengancam, dan ini dilaksanakan saat pelayanan antenatal. Upaya pencegahan penularan penyakit dari ibu yang terinfeksi ke anaknya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ibu juga dapat menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Penularan HIV. Dari mana saja kan penularan HIV itu? Penularan HIV dapat terjadi melalui seksual, di mana hubungan seksual yang tidak aman yaitu heteroseksual dan homoseksual. Yang kedua ada parenteral, di mana parenteral ini melalui darah, cairan, semen, organ donor yang ditransplantasi. Dan yang ketiga ada perinatal, di mana perinatal di sini yaitu transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin. Namun ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir karena HIV tersebut tidak menular melalui satu, gigitan nyamuk, yang kedua berjabat tangan, yang ketiga tinggal serumah, yang keempat berciuman, yang kelima berpelukan, dan yang keenam yaitu makan bersama atau sepiring atau segelas bersama. Tanda dan gejala HIV yang pertama yaitu demam, di mana salah satu tanda infeksi HIV ialah demam, di mana demam yang terjadi mulai dari demam yang ringan hingga demam yang mencapai 102 derajat Fahrenheit. Yang kedua ada nyeri otot, sendi, dan getah bening bengkak. Banyak penyakit yang memunculkan gejala ini termasuk flu. Namun ketika kelenjar getah bening telah membengkak, sebaiknya segera kamu periksakan. Dan yang ketiga yaitu ada penurunan berat badan. Di mana penurunan berat badan di sini merupakan tanda dari penyakit lanjutan. Hal ini juga bisa diawali dengan diare berat. Yang selanjutnya ada berkeringat di malam hari, di mana berkeringat di malam hari yaitu salah satu tahap awal dari infeksi HIV, bisa ditandai dengan keluarnya keringat saat malam hari. Dan yang selanjutnya yaitu ruam kulit. Salah satu gejala lainnya adalah ruam pada kulit. Hal ini berkaitan dengan penurunan sistem imun. Screening HIV. Screening di sini dilakukan sejak trimester pertama. Jika negatif, screening ulang dapat dilakukan pada trimester ketiga pada ibu hamil yang beresiko tinggi. Jika positif, penanganan lanjutan oleh kami dari berbagai dokter spesialis dan pemberian obat antivirus, persalinan, dan penanganan bayi baru lahir.
Tanda dan gejala sipilis yaitu ada 3, yang premier, sekunder, dan tersier. Di mana yang premier yaitu luka kecil atau cancer, tidak nyeri di mulut, kelamin, dan anus. Yang kedua sekunder, di mana ruam makulopapular, telapak tangan dan kaki tidak gatal, bercak coklat kemerahan. Selanjutnya ada tersier, kerusakan otak, jantung, mata, hati, tulang, sendi, hingga kematian, menular dari ibu ke janin melalui plasenta. Tingkat gejala sipilis atau raja singa. Tingkat yang pertama itu gejala pertama muncul 2-4 minggu setelah terjadi infeksi dalam bentuk luka yang tidak terasa sakit. Yang tingkat kedua yaitu gejala raja singa tahap 2 dimulai dari 6-12 minggu kemudian. Cirinya demam, muncul benjolan, bersisik merah pada penis, vagina, atau mulut. Dan tingkat yang ketiga muncul setelah 10-40 tahun setelah terinfeksi awal. Cirinya kerusakan pada otak, jantung, daya ingat menurun, mengalami kelumpuhan, dan terjadi masalah pada keseimbangan tubuh. Screening sipilis. Semua ibu hamil pada trimester pertama akan dilakukan screening sipilis dengan pemeriksaan darah yaitu VDRL dan RPR. Pada ibu hamil beresiko tinggi jika hasil negatif. Perlu diulang pada trimester ketiga, terutama pada mereka pengguna obat-obatan, pekerja seks, punya penyakit menular seks. Jika terdiagnosis sifilis, maka kami akan memberikan terapi antibiotika. Selanjutnya yaitu hepatitis B pada ibu hamil. Yang pertama, hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dan yang kedua, sepanjang tahun 2018 sebanyak 15 ibu hamil positif terkena hepatitis B. Dan yang ketiga, 2 diantaranya telah melahirkan dan mendapat imunisasi. Yang keempat, bayi yang lahir dari ibu positif hepatitis B wajib mendapat imunisasi HB0 dan imunoglobin maksimal 12 jam setelah kelahiran. Dan yang kelima, sang ibu akan mendapat perawatan seperti terapi antivirus. Dan ketahuilah cara penularan penyakit hepatitis B ini. Yang pertama yaitu hubungan seksual melalui air liur dan keringat, transfusi darah, dan yang terakhir penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita. Hepatitis B adalah infeksi hati akut yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Gejala hepatitis B di sini yang pertama rasa sakit di daerah perut, urin berwarna gelap, demam, nyeri sendi, kehilangan selera makan, mual dan muntah, lemah dan lelah, kulit dan mata berwarna kekuningan. Nah, di sini harus segera kita periksakan ke dokter jika kamu mengalami gejala-gejala di atas. Lakukan suntik vaksinasi hepatitis B dan terapkan gaya hidup sehat agar tidak terjangkit penyakit ini. Nah, screening hepatitis B. Screening dilakukan sejak trimester pertama dengan pemeriksaan darah. Jika negatif, vaksinasi hepatitis B saat hamil akan menghindari tindakan beresiko tinggi tertular hepatitis B. Jika positif, penanganan lanjutan bersama dokter spesialis lain dan kemudian penanganan khusus. Nah, pencegahan di sini memiliki 5 rumus yaitu A, B, C, D, dan E. A yang pertama yaitu absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang kedua itu yaitu B, be faithful atau setia, di mana tidak gonta-ganti pasangan. Yang ketiga itu ada C, kondom. Di sini dianjurkan memakai kondom saat melakukan hubungan. Yang keempat itu ada D, yaitu drug atau narkoba, yaitu tidak mengkonsumsi narkoba. Yang kelima itu ada E, di sini edukasi, aktif mencari yang benar. Nah, demikianlah hasil penjelasan atau sedikit penjelasan saya tentang screening triple eliminasi pada ibu hamil, yaitu HIV, sipilis, dan hepatitis B pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.